Apakah betul bahwa kondisi perusahaan gitu ya Pak ya, semenjak kasus sianida itu berubah sedikit terguncang? Betul ya, ini itu kan kejadiannya Mirna itu 2016 ya. Ya, Itu awalnya sih normal-normal aja, penggajian normal. Nah setelah ada kasus sianida sedikit agak terlambat. oke. Nah, harusnya tanggal 31 ini mundur. Oh, oh, Bisa tanggal 1 bulan berikutnya oh, gitu oh. loh. Nah gitu. Waduh. Nah, Oh, oh. gitu. Saya juga sempat nanya ke Pak Edi gitu. Pak, misalnya gitu, kalau cara penggajian begini, saya nggak bisa makan dong Pak, saya gitu. Saya ribut dulu sama istri di rumah. Hai pemirsa Citizen, selamat datang kembali di iTalk bersama saya Dave Hendrik. Kali ini tamu kita tidak satu tapi langsung 3 orang. Karena topik yang akan kita bicarakan menyangkut masa depan dari 2 bapak yang hadir bersama kita di studio. Sebetulnya 2 bapak ini mewakili 38 ya Pak? Betul. Total. Iya. Karyawan yang di PHK dari perusahaan milik Bapak Edi Darmawan Salihin yang biasa kita kenal sebagai ayah dari mendiang Mirna kasus sianida. Begitu ya? Betul Mas Dave. Iya, hadir bersama kami di studio iTalk Bapak Manganju H. Simanulang. Bapak Manganju ini adalah pengacara yang mewakili Bapak Wartono dan Bapak Jahiri. Selamat datang di iTalk Bapak-bapak. Selamat datang. Kita berusaha tersenyum walau kita tahu kasus dan apa yang sedang dialami oleh bapak-bapak bukanlah hal yang mudah. Yang untuk mengawali obrolan kita kali ini. Dari semenjak kasus ini bergulir dan ramai diperbincangkan orang, apa yang sudah berubah dari statusnya, Bapak Manganju? Status kasusnya. Status kasusnya masih tetap kita buatkan laporan di Polda Metro Jaya. Itu laporan Polda Metro Jaya itu bagian dari upaya hukum kita, dari apa yang sudah kita lakukan dalam hukum perdata, sudah kita selesaikan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Tetapi walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ataupun direksinya ataupun dalam hal ini Bapak Darmawan Salihin tetap tidak patuh terhadap putusan pengadilan ataupun perintah undang-undang untuk membayarkan apa yang sudah menjadi hak-hak daripada korban ini, bapak-bapak ini. Ya, oke. Begitu Mas Dev. Oke. Sekarang kita ingin berkenalan dengan Bapak Wartono dan Bapak Jahari. Bapak-bapak ini bekerja untuk perusahaan milik Bapak Edi berapa lama Pak? Kalau boleh tahu ceritanya sedikit. Saya mau Pak Jadi. Siapa jadi? Boleh. Saya Pak. Makasih Kak. Saya Wartono. Iya. Saya udah kerja kurang lebih 21 tahun ya. 21 tahun. 20 tahun, 9 bulan lebih gitu lah. Ya, kalau diglobalin 21 tahun lah. Iya, digenepin deh ya, 21 Digenapin tahun deh ya. 21 tahun. Nah, tanggung jawab Bapak di perusahaan tersebut adalah? Saya bekerja di FPCC sebagai kurir. Kurir? Kurir ya, bagian kayak pos, bagian lapangan lah gitu. Yang nganter-nganter surat Ya. ke rumah-rumah. Ya. Wilayah yang saya antar wilayah Tomang. Oke. Tomang sekitarnya gitu. Oke. Dan memang perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi betul ya Pak ya? Betul. Oke. Berarti kalau Bapak Jahiri? Saya Jahiri. Alamat rumah saya di Permas Cengkareng. Di Cengkareng. Tepatnya di dekat RSUD Cengkareng. Saya bekerja di perusahaan FPCC kurang lebih 28 tahun. 28? 28 tahun, masuk bulan 3 tahun 1989. Tepatnya 28 tahun 9 bulan. Jadi hampir 29 tahun. 21 tahun? 28 tahun. 29 tahun. Oh my God. Sama juga dengan Bapak Wartono sebagai kurir, Bapak Jahiri? Saya pertama-tama memang bekerja memang sekeluargaan di situ. Jadi saya sudah kenal sama Bapak Edi Darmawan Salihin. Bahkan dulu kan belum punya kantor ya. Kantor di rumah. Saya kenal kadang-kadang sama Pebi itu anaknya. Waktu dia SMP kelas 1 kalau nggak salah.
kadang-kadang suka datang ke rumah tuh, ke rumah kantor kan. Rumah dia cuma di situ. Jadi datang kantor kita udah kayak keluarga lah. Kita selama kerja, memang kita bekerja tuh berkaitan dengan uang. Yang kita kerjakan itu kartu kredit. Dulu belum ada lokal, bank lokal belum ada kartu. Yang ada Amex, Diners Club, sama Citibank. Iya, kita pun kerja memang nyaman, tapi benar-benar sengaja berat bebannya, iya. Risikonya. Soal apa? Kalau kita salah antar, itu bisa gunakan itu kartu. Iya. Kalau misalnya nggak ada pemakaian, kalau ada pemakaian tuh kita soalnya menanggung bank. Tapi alhamdulillah selama saya 20 tahun, saya nggak pernah komplain. Begitupun saya ngantar bill statement, rincian belanja itu nggak boleh terlambat. Ada jatuh tempo kan. Jadi kita misalnya sebelum 7 hari kita mesti harus tepat diantar ke member. Kadang-kadang ada member yang bawel kan. 3 hari terlambat udah telepon ke kantor. Mana tuh billing saya kan? Dulu waktu belum ada HP tuh billing statement Pak. Rincian belanja gitu kan. Jadi sebetulnya boleh dikatakan Bapak Wartono dan Bapak Jahiri ini tumbuh berkembang berjuang bersama dengan perusahaan tersebut ya Pak ya? Betul. Benar. Pak, saya tuh gatal banget pengen nanya karena teman-teman saya yang kerja di perusahaan gitu ya mengeluhkan, aduh zaman sekarang itu susah sekali rasanya punya karyawan yang awet, yang betah ya. Udah jarang kayaknya telinga ini ya Bapak ya kita mendengar orang bekerja lebih dari 20 tahun, 21, 28. Apa yang bikin Bapak betah kerja di perusahaan itu? Ya saya juga nggak ngerti juga kayak tiba-tiba udah 21 tahun karena enjoy-nya kali ya. Karena enjoy kerjanya gitu. Emang penggajian sih emang sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain gitu loh. Cuma kayaknya nggak tertekan banget. Yang penting udah di lapangan kerja dan nggak suruh balik lagi. Yang penting besoknya laporan harus ada gitu loh. Nah itu yang saya nyaman di situ kan. Berarti sistem kerja dan pekerjaan yang Bapak-Bapak lakukan sebetulnya cukup Bapak-Bapak nikmati gitu ya, sehingga tidak terasa waktu bergulir begitu lamanya begitu ya Pak ya. Sosok Pak Edi sendiri sebagai pimpinan di kantor seperti apa di mata Bapak-Bapak? Kalau Pak Edi sebenarnya sama juga ya, kayak saya juga nggak terlalu dekat banget. Cuma kalau di kantor emang orangnya agak royal, gitu? dalam arti itu kadang-kadang orang teman-teman tuh memanfaatkan dia. Iya. Karena royal, begini main kasih aja gitu loh. Tuh efeknya nggak tahu efeknya gitu loh. Emang agak royal gitu loh gitu. Royal. Pimpinan yang royal itu ngebayanginnya seneng ya Pak Maunji ya kita ya. Dan Bapak-Bapak sendiri sebetulnya selama masa kerja Bapak kalau boleh digambarkan dengan satu kata cukup bahagia bekerja di perusahaan itu sebetulnya sebelum PHK? Kalau dibilang bahagia buat ukuran kami bahagia gitu loh ya. Tapi kalau buat materi, kalau khusus buat kerja di FPCC aja kurang kan. Kurang. Kan sementara kan istri saya juga kan jualan juga gitu. Jadi nggak fokus ngambil gaji gitu. Kalau buat gaji doang kurang. Ya karena sementara anak saya kan sekolah juga gitu kan. Terus saya juga kan ngontrak juga tahunan gitu loh. Jadi ya itu nikmatin aja, nikmatin kerjanya saya nikmatin gitu. Dinikmati saja. Apakah betul bahwa kondisi perusahaan gitu ya Pak ya semenjak kasus sianida itu berubah sedikit terguncang? Betul lah ini. Itu kan kejadiannya Mirna itu 2016 ya. Itu awalnya sih normal aja, penggajian normal. Nah setelah ada kasus sianida sedikit agak terlambat. Harusnya tanggal 31 ini mundur. Bisa tanggal 1 bulan berikutnya gitu loh. Nah gitu. Waduh. Gitu. Saya juga sempat nanya ke Pak Edi gitu. Pak, misalnya gitu kalau cara penggajian begini saya bisa makan dong Pak, saya gitu. Saya ribut dulu sama istri di rumah saya gitu. Dia sempat jawab juga, ntar Ton, mudah-mudahan 3 bulan berikutnya akan normal kembali gitu. Kenyataannya udah 3 bulan berikutnya masih begitu lagi. Masih ada tunggakan gitu. Mundur lagi ya gitu mundur. Gitu lah. Sampai akhirnya terjadi
pemutusan hubungan kerja. Itu Oke. tepatnya 2018 tanggal 21 tuh udah nggak ada kegiatan. Oke. Nah, Nggak ada 2018 Februari. Oke. Tanpa diberikan Tanpa pesangon. pesangon. Oke. Tanpa pesangon. Berarti sebelum PHK masih ada gaji yang tertunggak apa enggak, Pak? Alhamdulillah sih udah semua gitu Oke. lah, semua. Cuma ya ada sedikit yang lain-lain kayak awalnya kan BPJS kan belum, terus koperasi kan juga belum gitu kan. Ya itu yang kita kesampingkan gitulah yang misalnya koperasi BPJS. Yang saya tuntut itu kan hak kami itu pesangon gitu kan. Betul. Mau mengabdi 21 tahun Iya. keluar tanpa gitu, Iya. tanpa pesangon gitu. Itu yang saya tuntut hak saya gitu. Oke. Itu kan 2019 gitu ya, Pak ya? 2018. 2018, sorry. 2018. Waktu terjadi pemutusan hubungan kerja tersebut, Bapak-bapak udah nanya juga tuh ke perusahaan tempat Bapak bekerja tersebut, ini pesangon kita gimana ini? Gitu. Itu enggak, kalau saya nanya pesangon sih enggak gitu. Cuma kan layaknya orang kita kerja gitu kayak. Gitu. Oh, Bapak masih belum, yakin bahwa iya, hak Bapak akan gitu. dibayarkan begitu ya? Betul. Kapan Bapak mulai ragu dan mulai mempertanyakan, ini kok kayaknya yang menjadi hak saya tidak kunjung tiba nih? Nah setelah ini ya, setelah keluar nggak ada kegiatan, ketemuin Pak Edi agak susah gitu. Oke. Agak susah nggak ketemu gitu. Tanya ke stafnya nggak tahu, tanya udah deket sama Pak Edi, dia bilang tangan kanannya juga dia nggak tahu gitu loh. Nah itu barulah saya cari pengacara sedikit gitu, ada sampai ke pengadilan sampai ke snaker juga. Gitu. Oh. Nah kalau gitu saya akan tanya sama Bapak Mangunju nih yang Manganju, sibuk. Mas Dev. Manganju, iya ya. Tadi aku padahal udah diajari jembatan keledainya ya. Manganju itu bahasa Batak artinya merajuk, ya, merajuk yang positif. Manganju. Bapak Manganju, sebetulnya kalau kita berandai-andai nih biar kita tahu sama-sama belajar gitu ya, insertion ya. Kalau saya di PHK, berapa lama sih sebetulnya grace period yang bisa saya kasih ke perusahaan saya bagi mereka untuk melunasi kewajiban mereka, membayar hak saya, pesangon saya? Oke, terima kasih Mas Dev. Jadi secara hukum kalau perusahaan mem-PHK karyawannya, itu kan sudah jelas diatur oleh undang-undang. Dan ada hitung-hitungannya itu semua. Iya. Dulu pas waktu beliau-beliau ini di PHK, itu masih diatur dengan undang-undang yang lama. Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam pasal 164, pasal 156, ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, ayat 5. Jadi ada 3 komponen tuh yang diatur, uang pesangon, kemudian uang penggantian hak dan juga uang penggantian perumahan. Itu satu paket itu semua. Nah, di dalam kasus bapak-bapak ini, sebenarnya mereka ini tadinya ada 800 orang. 800 orang karyawan daripada PT Fajar Indah Cakra Cemerlang ini. Iya. Tapi yang yang berjuang sampai putusnya perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu hanya 38 orang. Oke. 38 orang. Sisanya rontog. Ya. Jadi, nah yang menjadi ironisnya adalah selama proses pemutusan hubungan kerja karyawan ini oleh perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, mulai dari proses perundingan antara karyawan dengan perusahaan yang dilakukan pemanggilan oleh pengacara waktu itu, ini perusahaan tidak pernah datang. Oh gitu? Ya. Sampai bergulirnya perkara ini di meja Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat, yang biasa kita sebut dengan istilah bipartit, bukan tripartit, yang dimediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, dipanggil 3 kali juga mereka tidak datang. Oke. Tidak datang. Jadi waktu itu nggak ada terdengar alasan apa-apa untuk ketidakhadirannya, Pak? Menyuruh wakilnya juga tidak. Oke. Menyuruh kuasa hukumnya juga tidak. Nah, dan waktu itu akhirnya Suku Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan semacam anjuran. Anjuran itu artinya semacam patokan kepada para pihak karyawan dan juga perusahaan untuk
mematuhi sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja bahwa perusahaan harus membayar 4,8 miliar waktu itu Awalnya. awalnya. Awalnya 4,8 miliar Yes. yang menjadi hak dari 35 orang. 8 orang, ya. 35 orang. 35, oke. Nah, sesudah anjuran itu dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat, nah perusahaan juga tidak mematuhi, Oh, tidak kurang patuh, banyak berarti kali mungkin, jadi nggak getar gitu. tidak patuh. Ini yang kita sangat sayangkan gitu Ya. kan. Nah, jadi memang mekanisme di dalam hubungan industrial itu setelah dari suku dinas tidak juga ada penyelesaian, maka diperbolehkan menempuh upaya hukum di pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kenapa di Jakarta Pusat? Karena memang domisili daripada perusahaan ini ada Jakarta Pusat. Jadi oleh pengacara waktu itu dibuatkanlah gugatan. Setelah dibuatkan gugatan, baru didaftarkan di awal tahun 2018 waktu itu. Nah, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipanggil tuh perusahaan ini. Dipanggil, tidak datang juga. Panggilan kedua kali juga tidak datang. Diabaikan. Dipanggil lagi 3 kali juga tidak datang. Oke. Nah, jadi ketentuan hukum acara kita, kalau pihak si tergugat sudah dipanggil tapi tidak datang, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Oke, pemeriksaan. Dilanjutkan. Jadi karena kita yang menggugat, kita harus membuktikan dalil-dalil gugatan kita. Iya. Nah, jadi oleh pengacara waktu itu disampaikanlah menjadi bukti-bukti bahwa mereka ini adalah benar karyawan daripada perusahaan tersebut. Dan itu terbukti. Dan kemudian disampaikan juga hitung-hitungan yang menjadi hak daripada bapak-bapak ini. Nah, itu nanti akan dibuktikan oleh hakim. Oke. Yang tadinya memang anjuran daripada Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat itu sekitar 4,8 miliar. Tapi setelah ada pertimbangan hakim, putusannya nanti menjadi 3,5 miliar. Oh, Untuk yang 38 orang. oke. Ya. Dan itu diperiksa, dan pada tanggal kalau nggak salah di tanggal 18 Oktober. 18 Oktober diputuslah itu. Bahwa dinyatakan PT Pajar Indah Cakra Cemerlang dihukum untuk membayar pesangon, penggantian hak, dan juga penggantian perumahan kepada 38 orang karyawan sebesar kurang lebih 3,8 miliar rupiah. Dan sesuai dengan ketentuan hukum, putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, berkekuatan hukum tetap. Yes. Apa yang maksud dengan berkekuatan hukum tetap itu? Ketika sudah diputus 14 hari, tapi pihak yang sudah diberitahu dalam hal ini tergugat tidak juga melakukan upaya hukum banding, maka dianggap putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Oke. Dan itu kan terjadi di tahun 2018. Oh loh, saya Yes. tuh lagi nunggu 2018 ke sekarang. Dalam Panjang juga ya. 5 tahun. Oh. Nah, jadi perusahaan juga tidak mempunyai niat baik. Perusahaan ini kan ada, kalau nggak salah ada 4 direksinya. Ada komisaris, ada direktur utama, dan 2 lagi direktur yang lain. Dan saya lihat ada sulihin-sulihinnya. Berarti analisa saya, kalau nggak salah ini merupakan Keluarga? masih ada hubungan keluarga, Iya, patut diduga kan direksinya. gitu kan. Oke. Jadi perusahaan tidak ada tanggung jawab, direksi juga tidak ada tanggung jawab. Dari beberapa direksi ini memang Bapak Dirma Sulihin ini adalah pemegang saham terbanyak. Oke. Ya, hampir kurang lebih 10 ya mayoritas pemegang saham lah. Jadi menurut Undang-Undang Hukum Perusahaan, bahwa yang bertanggung jawab di luar dan di dalam pengadilan untuk suatu perusahaan itu adalah direktur utamanya. Nah, siapa direktur utama di dalam perusahaan ini? Ya, Dirma Sulihin. Nah, itu kan terjadi di tahun 2018 tuh. Nah, sekarang kan sudah tahun 2013, sudah 5 tahun. Sampai sekarang pun perusahaan ini tidak ada niat baik untuk membayarkan apa yang sudah menjadi hak daripada bapak-bapak ini. Nah, itu perdatanya sudah clear tuh, ya kan? Jadi kalau ada pertanyaan, wah itu kan perdata. Memang itu sudah kami selesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, menariknya ketentuan hukum tenaga kerja ini
sudah beberapa kali pergantian nih. Hmm. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003. Mm-mm. Waktu itu lagi rame-ramenya tuh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2020 yang ditangguhkan waktu itu 2 tahun, Mm-mm. ya kan? Akhirnya oleh pemerintah waktu itu dibuatkan peraturan pemerintah atau Perpu untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang jadi sekarang itu menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Nomor 13 tahun 2003 Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, memang perusahaan yang tidak membayarkan pesangon bukan tindak pidana. Ya, itu clear. Oke. Nah, tapi menariknya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, pengusaha yang tidak membayarkan pesangon itu menjadi tindak pidana. Oke. Yes. Berarti sekarang kasusnya pidana gitu. Pidana. Nah, tapi kami welcome terhadap perusahaan. Kamu mau tempuh yang mana nih? Kalau kamu mau merujuk terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, bayar dong apa yang menjadi kewajibanmu. Ya kan? Nah, tapi karena kamu tidak mau membayar apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang lama, walaupun kami dari pihak pengacara ataupun kuasa hukum daripada korban sudah mengupayakan secara tuntas apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, berarti kamu memilih hukummu sendiri yang sekarang ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 bahwa pengusaha yang tidak membayarkan pesangon menjadi tindak pidana. Nah, tapi walaupun ini menjadi tindak pidana, bukan berarti perusahaan lepas dari tanggung jawabnya secara perdata untuk mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya untuk membayar itu tadi. Pesangon daripada karyawan yang sudah diputus pengadilan yang 3,5 miliar itu. Ya, yang sudah diputuskan tahun 2018 itu. Iya. Oke. Karena kan perusahaan ini ngeyel nih, tidak mau bayar. Aku tidak tahu. Kalau menurut hemat saya, Pak Dewa Mausuli itu kan orang kaya katanya, banyak duit. 3,5 miliar kan bagi hemat kita nih, gampang bagi perusahaan itu, entah meminjam atau segala macam, bagaimana supaya hak-haknya karyawan ini dapat diselesaikan. Nah, tapi saya melihat ini kayak disengaja seperti patut diduga jadi pembangkangan gitu kan. Pembangkangan. Ini yang sangat apa namanya itu miris bagi kita, ya kan? Sudah ada putusan pengadilan, ada perintah undang-undang, tapi kok bisa melawan